Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febrina. Saya Dona Nengsi. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Kepemimpinan dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendi SAG MPD. Selamat menyaksikan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan suatu organisasi atau kelompok. Pola kepemimpinan yang baik akan menghasilkan dinamika organisasi atau kelompok yang efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan. Begitu pula dalam lingkup pendidikan, kepemimpinan yang baik dan terstruktur akan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kepemimpinan sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap instansi atau kelompok pendidikan diperlukan sebuah figur seorang pemimpin. Seorang pemimpin dituntut menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan. Kesuksesan dan kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Konsep pemimpin berasal dari kata asing yaitu leader dan kepemimpinan adalah leadership. Pengertian pemimpin menurut Muah dan Indrayani dalam Kartono 1994 menyebutkan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain yang bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai sesuatu dan beberapa tujuan. Kepemimpinan menurut ahli luar negeri Richard N. Engel 1986. Kepemimpinan adalah mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. Kepemimpinan menurut ahli dalam negeri Sutarto 1994, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, pimpinan diidentifikasi dengan istilah khalifah. Selain kata khalifah disebut juga dengan ulil amri, yang artinya pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya sebagai berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan khalifah di bumi. Bagaimana sejarah perkembangan kepemimpinan? Sejarah perkembangan kepemimpinan. Munah dan Indrayani 2016 dalam bukunya Kepemimpinan memaparkan munculnya pemimpin diawali oleh berbagai pandangan dan pendapat berupa teori yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Yang pertama, teori genetis, leaders are born not built. Yang kedua, teori sosial, leaders are built not born. Yang ketiga, teori ekologis, yaitu gabungan antara dua teori di atas. Pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Yang keempat, teori situasi. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dari gaya kepemimpinan yang ada, kami akan menguraikan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan partisipasi, yaitu gaya kepemimpinan yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kedua, gaya kepemimpinan delegatif, yaitu memiliki ciri-ciri pemimpin jarang memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahannya sendiri. 3. Gaya kepemimpinan birokratif, yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan dengan pernyataan, memimpin berdasarkan adanya peraturan. Yang keempat, gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang mendorong kemampuan anggotanya dalam mengambil inisiatif.
Ada beberapa teori kepemimpinan, di antaranya yang pertama teori transformasional, yaitu teori perubahan. Teori kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang mengarahkan pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin dengan bawahannya atau organisasi. Yang kedua, teori servant. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas melayani, menjaga, serta memelihara kesejahteraan fisik dan mental para anggota atau pengikutnya. Yang ketiga yaitu teori trait. Teori ini disebut juga teori yang bersifat kepribadian, meyakini bahwa seseorang yang dilahirkan dan dilatih menggunakan sebuah kepribadian yang tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Yang keempat, great man theory, yang dikenal sebagai teori yang hebat, berkembang sejak abad ke-19. Teori ini mengasumsikan mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinannya berasal dari lahir. Menyimpulkan, pemimpin dalam organisasi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam kepemimpinan Islam dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif, mengutamakan keadilan dan memperhatikan kesejahteraan umat. Kepemimpinan Rasulullah ditandai oleh sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, tanggung jawab dan kesetiaan, serta keterbukaan terhadap kritik dan saran. Pemahaman tentang konsep, unsur, dan karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis sangat penting untuk dipahami dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Demikianlah hasil paparan kami dari kelompok 6 dengan tema kepemimpinan. Saya Dona Nengsi, Saya Linda Febrina, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.